2019-2023 bahwa realisasi tingkat kemiskinan Kota Padang Sidempuan pada tahun 2019 sebesar 7,2% dan tahun 2020 sebesar 7,40% adanya kenaikan tingkat kemiskinan salah satunya dipengaruhi wabah COVID-19 dan menjadi pandemi negara kita yang menyerang pada awal tahun 2020 sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia terpukul secara keseluruhan dan Kota Padang Sidempuan khususnya. Beberapa dampak pandemi COVID-19 antara lain pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, angka kemiskinan meningkat, tingkat kerawanan pangan meningkat, kesenjangan sosial ekonomi meningkat, penurunan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor antara lain sektor industri, pariwisata, dan jasa sehingga masyarakat miskin dan rentan miskin merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak terhadap COVID-19 ini. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat kemiskinan tersebut, peran pemerintah daerah melalui TKPKD sangatlah penting untuk menyiapkan dokumen RKPD dan rencana aksi tahunan Kota Padang Sidempuan agar tingkat kemiskinan yang diharapkan sesuai dengan target pada akhir periode RPJP tahun 2023 sebesar 7%. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara sosialisasi Permendagri nomor 23 tahun 2020 dan penyusunan RKPD Kota Padang Sidempuan tahun 2021-2023 ini bertujuan untuk 1. Memperkuat kelembagaan TKPK daerah, penguatan kelembagaan dan menyasar pada 2 aspek penting, yaitu 1. Meningkatkan kerjasama dalam bentuk intensitas dan efektivitas komunikasi antara perangkat daerah yang menjadi bagian TKPK daerah. B. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur TKPKD. 2. Meningkatkan sinergitas program dan kebijakan konsep penanggulangan kemiskinan daerah. Peningkatan dimaksud meliputi A. Proses perencanaan dan pengangguran yang lebih efektif. Ulangnya, proses perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif. B. Capaian tujuan program kegiatan yang lebih objektif, akurat, dan terukur. 3. Capaian tujuan program kegiatan yang lebih objektif, akurat, dan terukur. 3. Menghasilkan sebuah sistem terpadu terkait rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam Permendagri nomor 53 tahun 2020 dituangkan tugas dan fungsi TKPK, yaitu bahwa TKPK Kota Padang Sidempuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi 1. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Kota Padang Sidempuan. 2. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kota Padang Sidempuan di bidang penanggulangan kemiskinan. 3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan. 4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan. 5. Penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. 6. Pengelolaan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota. Harapannya di akhir Februari tahun 2003 tingkat kemiskinan Kota Padang Sidempuan mencapai target sebesar 7,0%, sehingga nantinya akan berada pada peringkat kedua terendah tingkat kabupaten kota provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kami berharap kepada seluruh peserta yang tergabung dalam TKPKD Kota Padang Sidempuan dapat mengikuti dengan serius dan proaktif sehingga tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai dan nantinya target yang ditetapkan dalam RPJP Kota Padang Sidempuan tahun 2019-2023 dapat tercapai. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu-tamu kami. Untuk mempersingkat waktu,
kita akan memasuki paparan dari Bapeda Provinsi Sumatera Utara. Bapak Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan, kepada yang terhormat Bapak Kepala Bapeda Kota Padang Sidimpuan, kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD Kota Padang Sidimpuan atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu dari tim TKPKD Kota Padang Sidimpuan atau yang mewakili, serta yang terhormat Bapak Ibu dari unsur stakeholders, akademisi terkait, serta hadirin undangan yang berbahagia. Di Kepulauan Nias bisa di bawah 200.000 sekian. Makanya banyak variabel-variabel yang harus diperhatikan di sini Bapak Ibu untuk mengintervensi berapa sih keparahan kemiskinannya, berapa sih kedalaman kemiskinannya, sehingga nanti komparasi dari aplikasi yang kita buat ini Bapak Ibu di-compare persentase kedalaman kemiskinan versus pendapatan per kapita, persentase kemiskinan versus pendidikan, persentase kemiskinan versus tingkat pengangguran. Nah, di situ bisa kita lihat Bapak Ibu kalau dua variabel ini nanti kita komparasikan. Saya menyampaikan terima kasih banyak. Kemudian secara prosedural dan materi yang disampaikan tadi akan kami tindak lanjuti di sini dalam bentuk perencanaan dan penganggaran, kemudian bagaimana mengkoordinasikannya kepada semua OPD pengampu dan lembaga stakeholder. Kendati pun dari sisi penyampaian dan teori mudah, tetapi tidak semudah yang kita sampaikan. Untuk kemudian di Kota Padang Sidimpuan dari badai pandemi ini, memang kita berada di 7, sekian angka kemiskinan kita pada 2020. Sampai pada penyusunan RKPD 2022 yang telah kami lakukan di tahun ini, dan kami berusaha Bupena untuk tepat waktu sesuai dengan Permendagri menyampaikannya ke DPRD KUAPPS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD yang kami susun di Bapeda. Telah juga mengakomodir beberapa hal yang saya perhatikan tadi dari hal-hal yang Bu Mena sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting dari awal kerja kita. Seluruh yang saya hormati di ruangan ini terkait dengan, terima kasih Bu Pena tadi paparannya sangat menarik bagi kami dan perlu kajian khusus untuk mengaplikasikan. Saya paham betul analisis yang Ibu sampaikan tadi sangat berat sebenarnya bagi kami di daerah, Bu. Tapi mudah-mudahan insya Allah nanti kami akan bekerjasama dengan OPD di daerah, BPS dan seluruh akademisi. Yang ingin saya sampaikan, saya sangat ingin menyampaikan ini karena saya merasa berdosa kalau tidak saya sampaikan. Saya ingin membuka kartu jokernya BPS. Ini sebenarnya tidak boleh, tapi karena kita di sini adalah sama-sama tujuan yang mulia. Di tahun 2021 ini saya yakin akan rilis itu sekitar bulan Desember angka kemiskinan, dan sudah didata di bulan Maret. Di bulan Maret di 2021 kemarin. Dan September ini sedang ada pendataan kemiskinan, tapi di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Makanya tadi Bu Pena memaparkan ada Maret dan September. Tapi Kota Padang Sidimpuan biasanya yang didata di Maret.